Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten edukasi mata kuliah kewarganegaraan bersama kelompok campuran 1. Dalam video kali ini, kami akan membawakan topik seputar NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bu Vera Arida Magister Sains. Teman-teman semua, perkenalkan kami, kelompok campuran 1 yang beranggotakan Eka Rafa Nabila dengan nomor induk mahasiswa 040101210005, Farah Kalbia dengan nomor induk mahasiswa 040101210007, Viola Heriana Vina Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 040101210021, Alfiatus Zahro dengan nomor induk mahasiswa 040201210031, dan Bayu Akbar Maulana dengan nomor induk mahasiswa 040201210024. Selamat menyaksikan video kami, selamat belajar, dan terima kasih. NKRI atau kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI merupakan negara kesatuan. Setiap warga negara harus memahami makna negara kesatuan. Makna negara kesatuan merupakan bentuk upaya untuk mencegah perpecahan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Makna Indonesia sebagai kesatuan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan satu tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara. Yang keempat, bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan serta mempunyai tekad yang sama untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kelima, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan kebudayaan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi seluruh tanah air Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas. Sebagai mahasiswa, kita bisa menerapkan cara menghayati wilayah negara Indonesia dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, di mana dari lagu tersebut kita bisa mengetahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian kepulauan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai ke ujung timur, yakni Merauke di Provinsi Papua. Sebagai negara kepulauan, hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Wilayah laut bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung atau menyatukan wilayah daratan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu kesatuan antar wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah luar angkasa. Dari segi geografis, wilayah NKRI terletak pada persilangan antar dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Wilayah NKRI dikenal dengan sebutan Nusantara. Nusantara berarti gugusan kepulauan yang dihubungkan oleh wilayah laut. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak kronologi sejarah NKRI secara singkat.
Tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Padahal pada saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang bisa disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua akan diberlakukan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia meningkatkan persiapan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia, dan tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang dinyatakan benar-benar menyerah dan bertekuk lutut pada sekutu. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikana dan Amat Soebarjo yang berada di Jakarta mendukung untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Kunto untuk bertemu dengan Soekarno, Hatta, dan keluarga. Kemudian Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, awalnya dibawa ke rumah Nishimura, kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan secara tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit langsung oleh istri Bapak Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mendukung keutuhan NKRI diantaranya adalah: yang pertama, Pancasila. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu di antara faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi, dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku untuk menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua ada Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia, yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa,
dan satu bahasa, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walau berbeda-beda tetap satu jua. Jadi, walau Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Yang keempat, ada semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan seperti perilaku gotong royong, solidaritas terhadap anggota masyarakat, serta Faktor-faktor apa saja yang dapat mengancam keutuhan NKRI? 1. Penyerangan antar suku. 2. Tawuran antar warga. 3. Adu domba yang dilakukan pihak asing. 4. Sikap mau menang sendiri. 5. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. 6. Pemberontakan PKI. 7. Adanya provokasi. 8. Membanggakan budaya luar. Peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI sangatlah besar, karena kedudukan Pancasila itu sendiri yang merupakan sebuah ideologi dari bangsa Indonesia. Peranan Pancasila sendiri dalam mempertahankan keutuhan NKRI dapat dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai ideologi negara, yang artinya dengan mengamalkan dan menjaga nilai Pancasila itu sendiri sudah merupakan suatu langkah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI. Mengamalkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya. Kita bisa mengamalkan sila ini dengan memperbaiki sistem keadilan yang belum merata di Indonesia, yang mana hal tersebut seperti bilah pedang bermata dua, dengan sisi tajam diarahkan kepada mayoritas masyarakat dengan ekonomi lemah, dan sisi tumpul kepada para pejabat-pejabat dengan ekonomi yang kuat. Dengan diperbaikinya sistem peradilan ini, akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram, dan tercipta kehidupan yang setara di antara masyarakat. Terciptanya hal tersebut akan mengurangi rasa ketidakadilan pada diri masyarakat dan akan tertanam rasa cinta yang mendalam pada negara tercinta, sehingga keutuhan NKRI akan terjamin hingga nanti. Bagaimana pendidikan Islam dapat mewujudkan perannya dalam menjaga keutuhan NKRI ini? Paling tidak, terdapat dua strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan melakukan reorientasi tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam kita sekarang ini seperti tersesat di antara himpitan percepatan laju teknologi dan informasi. Sehingga, pendidikan Islam seperti ikut berpacu pada rel yang bukan jalurnya. Pendidikan Islam hanya menguatkan aspek kognitif yang merupakan ciri khas utama dari tuntutan globalisasi saat ini. Tentu saja fenomena ini menjadikan pendidikan Islam seperti kehilangan tujuan utamanya, yaitu penanaman nilai-nilai karakter. Dalam konteks keindonesiaan, di antara peran pendidikan Islam mestinya harus lebih ditekankan pada pembangunan karakter bangsa, karena pendidikan agama selain mengasah nalar, juga hal yang lebih penting adalah mengasah rasa dan perilaku. Bahkan Islam dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan karakter merupakan tujuan utama agama Islam. Disinilah arti penting pendidikan agama Islam, yaitu sebagai media transfer pemahaman keislaman yang inklusif dan kontekstual. Karena sampai sekarang, pendidikan dipercaya sebagai sarana paling ampuh untuk proses transformasi nilai, termasuk nilai-nilai nasionalisme yang juga diakui dan didukung dalam agama Islam.
Dan yang kedua ada reformulasi pengajaran agama Islam di lembaga formal. Dasar pendidikan agama Islam tentu tidak terlepas dari dasar agama Islam itu sendiri. Karena pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang sekaligus untuk membentuk kepribadian seorang muslim. Dengan demikian, dasar pendidikan Islam dapat selaras dengan dasar agama Islam. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada lembaga formal di Indonesia, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan NKRI mempunyai dasar yang kuat. Suhairini mengemukakan dasar pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu yuridis atau hukum, religius, dan sosial psikologis. Pemerintah dalam rangka memperkokoh NKRI diantaranya bisa melakukan pembenahan dan pembaruan kurikulum pendidikan. Kurikulum sebagai landasan program pendidikan disusun dan disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan lingkungan. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 8. Agama. Kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum di atas menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam sudah dibentuk oleh pemerintah dan dituangkan dalam jenjang dan jenis pendidikan berupa mata pelajaran dalam jenjang sekolah dan mata kuliah dalam jenjang perguruan tinggi. Dengan melakukan pembenahan yang terus-menerus dan berdasarkan masukan dari praktisi pendidikan yang ada di lapangan pendidikan Islam, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penghayatan dan pengalamannya serta keimanan dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat berfungsi sebagai pengendali tingkah laku manusia, khususnya dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi yang bisa diterapkan untuk menjaga keutuhan NKRI diantaranya adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui berbagai cara, contohnya yaitu menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk diabdikan kepada negara. Selanjutnya ada membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dicerminkan melalui persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Meskipun di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, tetapi mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Maka, membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara sangatlah penting. Adapun beberapa tindakan untuk menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan diantaranya yaitu menjalin kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, misalnya dengan memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Yang terakhir ada sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberi sesuatu
yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Sekian pemaparan seputar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat kami sajikan dalam video edukasi kali ini. Sebagai generasi milenial, sudah menjadi prioritas kita untuk menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segenap hati, agar di masa mendatang kita dapat menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maju yang berintegritas. Ingatlah selalu pesan Bung Karno dalam mengobarkan semangat NKRI. Jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. NKRI harga mati. Salam cinta dari kelompok campuran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.